Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Faiz Chandigia di channel Faiz Chan. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan coba untuk kustomisasi Neofim dari nol, dari default awal sampai menjadi IDE, teman-teman. Gitu. IDE itu apa bang? Ya kan IDE itu merupakan Integrated Development Environment. Jadi IDE itu ibaratnya sebuah kode editor atau text editor yang dimana teman-teman itu bisa menggunakan fitur-fitur untuk kemudahan developing teman-teman kayak auto completion, auto suggestion, formatting, linter dan segala macam yang teman-teman butuhkan untuk development sebuah app tersebut atau sebuah software tersebut gitu teman-teman. Nah, oke. Lalu video ini untuk siapa? Video ini diuntukkan untuk teman-teman yang misalkan lagi ingin bertransisi dari menggunakan VS Code kemudian ingin berpindah ke Neofim karena mungkin teman-teman melihat sebuah setup Neofim yang sangat ciamik sekali, sangat cantik banget gitu dan pengen pakai Neofim. Dan di sini video ini adalah video yang cocok untuk teman-teman semua gitu teman-teman. Oke, sekarang saya akan buka terminal saya dan sini kita start terminal dan kita pastikan teman-teman udah keinstall Neofim. Nah, untuk install Neofimnya bagaimana? Teman-teman bisa merujuk ke sistem operasi teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa pergi ke websitenya Neofim sendiri ya. Websitenya Neofim di neofim.io dan ya di sini langsung masuk ke bagian install now dan teman-teman pilih bagian Windows kalau teman-teman menggunakan Windows atau menggunakan Linux gitu. Tapi untuk Linux ini biasanya udah tersedia di package manager mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Debian, Fedora, atau RPM base atau menggunakan Arch, itu teman-teman udah punya Neofim, tinggal diinstal aja gitu teman-teman dengan cara kalau menggunakan Debian base package manager teman-teman bisa menggunakan app install Neofim. Kalau misalnya teman-teman menggunakan RPM base tinggal DNF atau sudo DNF gitu teman-teman. Atau teman-teman kalau misalkan menggunakan Arch bisa pakai pacman s gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows ya tadi bisa pergi ke repository GitHub-nya, kemudian pilih yang Windows dan nanti akan muncul download untuk versi Windows menggunakan MSI gitu. Oke, itulah saya udah menginstal Neofim di sini. Neofim saya itu versi 11, teman-teman. Oh ya, di sini mungkin beberapa plugin tidak berjalan. Nanti kita akan coba install plugin. Jadi teman-teman yang gunakan versi stable yang lama seperti versi 8 kalau nggak salah itu tidak mendukung. Beberapa plugin tidak mendukung gitu teman-teman, karena beberapa plugin manager itu mendukung di versi 11 ke atas gitu untuk latest stable release-nya. Seperti versi Neofim punya Debian atau Ubuntu biasanya versinya lebih lama ya teman-teman, itu sekitar versi 8 kalau nggak salah. Kenapa 08? Kenapa begitu? Karena mereka mencari yang stable aja teman-teman. Jadi bukan yang latest tapi stable yang terpastikan stable gitu. Jadi ya teman-teman kalau disarankan kalau menggunakan Debian atau Ubuntu base, teman-teman bisa langsung mengikuti instruksi yang ada di sini untuk bagian Linux ini ya gitu. Teman-teman bisa copy aja di sini perintahnya dan jalankan di terminal gitu. Oke. Lalu di sini kita punya Neofim ya. Kita bisa masuk ke Neofim dengan cara mengetik nvim di terminal dan ya ini tampilan default awalnya Neofim, sangat sederhana sekali, belum ada apa-apa, belum ada auto completion ataupun tema yang kita suka gitu ya. Di sini sangat default sekali dan kita bisa masuk ke mode insert dengan mencet I atau A ya. Di sini mencet I dan kita bisa ngetik di sini apapun itu gitu. Oke, kita keluar dengan mencet kolon Q ya. Di sini mungkin kurang jelas. Nah, di sini lebih besar kolon Q dan tanda seru dan kita udah keluar dari Neofim gitu. Oke, teman-teman bisa bikin directory terlebih dahulu yaitu dengan cara make directory config neofim nvim ya. Dan kemudian teman-teman masuk ke directory nvim-nya. Oke. Nah, di sini kita coba nvim titik. Nah, di sini kita masuk ke mode netrw yaitu mode directory atau explorer di mana kita bisa ya sama aja sih kayak kita ke file directory-nya gitu
tapi ini untuk Neofilm gitu teman-teman. Nah, kita buat file di sini dengan mengetik tanda persen, kemudian enter file name, kita masukkan init.lua ya. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Lua. Tenang ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman baru dalam hal ini belum pernah belajar bahasa Lua sebelumnya, nggak apa-apa ya. Di sini teman-teman bisa ngikuti saya aja untuk konfigurasi bagaimana kita membuat Neofilm itu seperti keinginan kita. Kita akan konfigurasi atau kustomisasi Neofilm menggunakan Lua ini. Teman-teman bisa mengikuti saya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk di bagian Luanya ini ya teman-teman. Nah, gini bisa setting keymaps teman-teman. Di sini film keymap set, di sini modenya, kemudian LHS, RHS, dan optional. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi leader itu di Neofilm menggunakan tanda garis miring ke kiri. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di keyboard yang di atasnya enter itu ada garis miring ke kiri. Nah, leader di Neofilm itu menggunakan itu teman-teman. Oh, di sini teman-teman untuk menyeting leader ya teman-teman bisa dengan cara film.g.mapleader. Nah, di sini dengan film G mungkin untuk global map leader, dan ya ini aja dengan tambah spasi gitu teman-teman. Nah, kita write, kita save, dan ini doang. Dan kemudian di sini ada ini ya, maksudnya tuh film key code ini dia menyingkatnya ya teman-teman. Jadi bukan menyingkat sih sebetulnya, masukin value film key code ke dalam variabel k. Jadi cara pemrograman Lua itu seperti ini, dan memanggil variabel k-nya di sini. Dengan BS itu dia backspace gitu teman-teman. Tapi karena kita ingin map leader kita menggunakan spasi, jadi kita tinggal tambahnya spasi gini gitu teman-teman. Oke, nah kemudian tadi di bagian ini ya. Jadi keymapnya kita bisa setting, misalkan di sini kita ubah jadi film.keymap set ya. Kemudian di sini berupa function, di sini n itu normal ya teman-teman. N itu normal, kemudian x itu untuk save ya. Teman-teman bisa dengan cara leader x. Jadi tadi leader yang tadi nih kita udah ubah ke spasi ya. Kalau misalnya teman-teman ingin exit dan ingin exit kemudian save itu menggunakan leader X. Nah, kemudian di sini kita perintahnya dengan gini, lalu udah close ya teman-teman. Lalu kita save di sini dan coba kita buka Neofilmnya dan kita coba spasi ya. Di sini kan ada mode 20 tadi, di sini sebentar kita spasi dan X dan dia akan muncul di sini semikolon X. Tapi karena kita belum menyimpan file apapun, jadi nggak tersimpan gitu teman-teman. Nah, setelah kita menyeting leader yang menggunakan spasi, hasilnya kita bisa atur lagi keymapnya dengan menggunakan ini film.keymap set, film keymap set, kemudian di sini masukin N itu sebagai modenya teman-teman. Jadi ada mode di dalam film itu, ada beberapa macam mode. Ada mode select, mode normal, mode insert, mode visual ya. Nah, di sini mode normal itu yaitu mode normal ini seperti ini. Nah, ini mode normal. Nah, ketika teman-teman melihat di pojok kiri bawah layar yaitu ketika aku mencet I itu mode insert gitu. Ketika mode normal ya teman-teman bisa menggerakkan kursor ini kemana-mana gitu. Nah, oke. Itu kita masuk ke mode normal dan kemudian kita di sini mengassign keybind ya yang kita inginkan. Itu kita ingin mengubah save tadi atau save and quit itu dengan cara leader, itu dengan tadi ya leadernya itu tadi kita ubah spasi, kemudian di sini WQ ya, kemudian udah. Lalu di sini apa yang akan dilakukan ketika kita mencet WQ ini? Kalau misalnya teman-teman di sini perhatikan di perintahnya dia tuh function print ya. Jadi misalkan kita di sini print ya hello Neofilm, kemudian di sini n dengan cara kalau di luar itu dia function kemudian tutup sama n. Jadi dia nggak ada kurung kurawal. Dia mirip sama seperti bahasa pemrograman Ruby. Nah, misalnya kita save di sini ya.
Kita save di sini, kita jalanin Neofilm ya. Kalau saya spasi WQ, nah di pojok kiri bawah tulisannya muncul Hello Neofilm. Itu berarti keybind kita tadi bekerja ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ingin buat dia melakukan yang kita inginkan, misalkan kita nih pengen ngubah kolon WQ save-nya, kita bisa ubah di sini, berarti gunakan kolon ya WQ, kemudian di sini kayak CR. CR ini kepanjangan dari carriage return. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah perintah atau komen di Neofilm, carriage return ini mengakhiri atau menyelesaikan perintah tersebut. Jadi ketika teman-teman mengeksekusi sebuah perintah, langsung dieksekusi sama dia. Kalau misalkan kita nggak menggunakan CR ini, ya dia akan muncul aja di kiri bawah gitu, teman-teman, tanpa mengeksekusi perintah tersebut gitu. Nah, misalnya kita save di sini ya, kemudian WQ masih Hello Neofilm, kita keluar dulu sebentar. Kita coba spasi WQ dan ya langsung keluar gitu. Jadi dia langsung quit sambil write gitu, teman-teman. Itu tadi mengenai bagaimana kita mengassign keybind. Nah, ini kita bisa atur ya. Maksudnya kita atur bisa kita kita bisa yank di sini, kita copy Y 2 kali, kemudian kita paste itu dengan mencet P ya. Kemudian di sini kita bisa atur aja, teman-teman, misalkan mau ganti X atau mau ganti Q ya. Kemudian teman-teman ingin ubah apa lagi ya. Di sini kan tadi kita menggunakan Explorer tadi ya. Kita bisa pakai CD ya di sini. Lalu di sini misalkan X itu ya buat X, kemudian Q itu buat keluar tadi ya, buat quit. Kemudian X itu buat masuk ke mode Explorer. Jadi misalkan kita write di sini dan quit. Nah, kita masuk ke Neofilm, kemudian kita ke init Lua, dan di sini kita bisa lakukan misalkan spasi CD. Nah, kita masuk ke mode net RW directory tadi. Kemudian kita bisa apa lagi? Tadi quit, spasi quit. Nah, kita masuk keluar gitu, teman-teman. Nah, itu tadi mengenai bagaimana kita ngassign keybind untuk keybindnya. Dan ya, mungkin teman-teman merasa kerepotan gitu ya dengan kita mengetik vim keymap set ini terus menerus gitu. Teman-teman bisa lakukan deklarasi variabel di sini gitu dengan cara lokal, kemudian di sini keymap atau keybind aku bisa nyebutnya. Kemudian di sini ngassign vim.keymap.set. Apa yang terjadi di sini? Jadi kita membuat variabel keybind dengan value vim keymap set. Artinya apa? Artinya ya, teman-teman, kita bisa mengubah ini semua gitu. Nah, gimana cara select block ini? Tadi Ctrl V ya, teman-teman, untuk select block. Kemudian kita select aja ini semua. Dan ya, lalu di sini mencet C untuk change ya, kemudian kita ubah ke keybind. Lalu kita save dan quit. Lalu kita buka lagi Neofilm kita dan ya masih berjalan. Kalau misalnya kita CD dan ya itu masih bisa karena kita meng-find value variable keybind ke value keymap.set. Oke, itu tadi sedikit mengenai bagaimana kita mengatur mapping yang kita inginkan di Neofilm. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan option. Nah, seperti kalian perhatikan di sini bahwasannya kita belum punya nomor. Ya, misalkan kalau teman-teman ngedit kan di samping itu ada kayak nomor baris dan nomor kolomnya, nomor barisnya ya. Dan di nomor baris ini ya, teman-teman, untuk memunculkan nomor baris kita bisa kolon ya, dilihat di pojok kiri bawah itu set number. Nah, dia bakal muncul number di sini ya, teman-teman. Dan kita bisa atur lagi misalkan set relative number. Nah, jadi nomornya akan mengikuti di mana posisi kursor kita. Misalkan kita pengen pindah ke atas, itu kita pindah dengan cara 3 ke atas, dia bakal pindah ke atas, atau 4 ke bawah, dan dia bakal pindah sebanyak berapa pindah yang kita inginkan. Misalnya 4 ke atas, ya berarti dia akan 4 ke atas, atau 3 ke bawah maka dia akan 3 ke bawah, begitu, teman-teman. Atau misalkan ke samping juga bisa, misalkan 15 ke kiri atau 15 ke kanan gitu ya, teman-teman, itu bisa gitu. Nah, oke, itu mengenai bagaimana kita set. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalkan kita keluar dan kita quit di sini dan kita masuk lagi, nah itu nggak ada tuh numbernya. Gimana tuh? Nah, caranya, teman-teman, kalau kita lihat dokumentasinya di sini, nah untuk menggunakan option, nah kalau kita menggunakan option di sini, dia menggunakan vim.op lalu nama setting yang kita inginkan. Ya, di sini dia pakai smart tab
Kemudian di sini ada juga pakai set, tapi set ini dia buat Vim script yang itu menggunakan bahasa pemrograman Vim. Tapi karena kita menggunakan bahasa pemrograman Lua, maka diharuskan kita menggunakan vim.op ini, teman-teman. Dengan cara ya vim option, kemudian kita set bukan set number, number ke true. Gitu, teman-teman. Lalu apalagi? Misalkan kita vim.op, kemudian tadi apa lagi ya? Relative number. Lalu set ke true juga. Nah, kita save di sini dan kita coba masuk nih. Dan ya, sekarang tuh ada nomornya di sampingnya. Jadi kita bisa tahu baris berapa error yang terjadi gitu, teman-teman. Dan teman-teman bisa lakukan banyak hal di sini, misalkan bisa copy atau bisa vim op clipboard terus unnamed plus. Jadi gunanya apa untuk clipboard ini? Jadi clipboard ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman gak mengaktifkan ini, kemungkinan besar ketika teman-teman mengcopy atau meyank sebuah baris kode atau teks daripada Neovim, itu nggak bakal kirim ke global clipboard teman-teman. Jadi misalkan nih, aku contohin ya. Ini aku misalkan di sini aku bakal ngopi teks ini, dua teks ini, lalu aku yank dan aku paste. Nah, aku udah Ctrl V nih, nggak muncul dia. Nah, karena nggak kesimpan di clipboardnya global. Tapi kalau misalnya kita menggunakan vim option dan clipboard lalu unnamed plus, itu dia clipboard ini bakal disimpan ke globalnya si desktop kita gitu, ke desktop kita. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Wayland, biasanya dia menggunakan WL clip kalau nggak salah. Nah, gitu teman-teman. Intinya teman-teman menggunakan vm.op.clipboard ini untuk manggil clipboard ini disimpan secara global. Dan kalau misalnya disimpan, pasti dia bakal muncul di clipboardnya ini, di extension clipboard saya ini, teman-teman. Nah, kita akan coba ya. Di sini kita save, kemudian kita munculkan lagi, balik lagi ke sini dan kita coba save nih. Kita yank di sini dan kira-kira muncul nggak di sini? Nah, di sini muncul kan? Jadi clipboard kita. Dan kalau misalnya kita paste di sini dan ya tuh. Jadi ada muncul, kita bisa paste dimanapun, copy teks dari Neovim kita bisa paste di aplikasi manapun gitu, karena sifatnya udah disimpan secara global di clipboard teman-teman gitu, teman-teman. Nah, oke, itu mengenai Vim option. Dan sama halnya kalau misalkan teman-teman capek gitu ya, dengan kita ngetik vim.option .out gitu kan, kita pakai di sini local option sama dengan ngasih variable .op. Nah, di sini kita bisa ubah deh. Kita blok dulu, lalu kita change di sini, kemudian jadi options dan ya. Dan tara gitu, teman-teman. Biasanya kalau ada error dia bakal muncul error di bawahnya. Nah, saat ini kita udah membahas option, kemudian keybind ya. Nah, tapi teman-teman ingin mengorganisir dulu nih file teman-teman. Misalkan nih teman-teman ingin mapping di file sendiri, kemudian ingin option di file sendiri, bisa dengan cara kita tinggal balik lagi ke Explorer, kemudian di sini teman-teman bikin directory baru, teman-teman, dengan cara ngetik D. Nah, mencari itu kemudian please give directory name. Kita bikin di sini Lua, ya. Nah, di sini kemudian kita balik ke Lua, lalu di sini kita ketik lagi itu bikin directory lagi itu config. Ya. Kemudian di sini kita ketik lagi bikin file baru, beritahu dengan persen. Kemudian teman-teman bebas namainnya apapun. Kalau di sini lebih sukanya mapping.lua, ya. Nah, kemudian kita tinggal pindahin aja deh yang tadi. Jadi kita open dulu file kita dengan cara new di sini init.lua. Nah, kemudian teman-teman tinggal ini di paste ke sini gitu. Jadi dia bisa di-copy tadi, di paste di sini. Tadi aku ngopi dengan cara Didi ya. Kemudian Didi itu sebenarnya nge-delete, tapi dia sama dia juga nge-cut lebih tepatnya nge-cut gitu. Jadi bukan nge-delete. Nah, itu tadi mengenaikan Didi dan udah tinggal save aja. Nah, itu aku save dan ya. Dan ini hal yang sama kita ubah juga optionnya. Di sini kita bikin options.lua dan kita buat sini kita panggil new init.lua
dan optionnya kita pindahkan dulu. Oke. Nah, setelah itu kita balik lagi ke init tadi ya. Kita balik ke init tadi, kita hapus aja tinggal di sini. Dan kita panggil ya dengan cara require. Ya, itu buat caranya Lua manggil atau mengimport program dari file lain gitu ya. Mirip kayak C kalau nggak salah. Jadi dengan cara tadi config dot tadi namanya mapping ya, kemudian satu lagi require config dot tadi namanya option, dan ya tinggal kita save. Kita sebentar, jadi require muncul error di sini. Oke, optionnya not found, kayaknya aku salah typo, ya pakai S, sorry. Jadi kalau misalnya tadi error, akhirnya muncul errornya teman-teman ya. Nah di situ tadi muncul error, dan ya kita lakukan lagi, dan ya udah oke, berhasil gitu teman-teman tadi untuk option. Oke, itu tadi sedikit ya mengenai bagaimana kita konfigurasi dengan keymap dan option. Dan sekarang kita akan coba install plugin ya kan. Nah kalau di sini saya menggunakan Lazy Theme lah atau Lazy Neo Theme. Sebenarnya bukan Lazy Theme sih, kita makanya Lazy Theme di sini. Nah di sini kita bisa pakai Lazy Theme ya. Di sini cara nginstalnya ya require.config.lazy, di initnya itu require config.lazy. Kemudian kita bikin file di tadi ya, di lua config lazy.lua. Itu teman-teman tinggal copy aja di sini, yang ini. Di sini kita save dulu, kemudian kita cd, kemudian kita bikin di sini file baru itu lazy.lua. Dan di sini kita copy dan tinggal di paste gitu teman-teman. Lalu di sini kita tinggal write and quit. Lalu kita buka lagi NeoVim-nya, ketik aja NeoVim. Nanti akan muncul pop up. Nah, di sini kita masuk ke NeoVim dan muncul di sini ada no specs found for module plugins. Jadi ya emang kita tadi udah buat plugins, tapi plugin kita belum diisi apa, jadi ya wajar aja karena dia nggak nge-detect apa-apa di situ. Tapi kalau misalkan di sini kita buka kolom lazy, nah di sini muncul plugin manager kita, gitu teman-teman. Lalu kita tinggal kita nge-gather aja. Gather itu kita nyari plugin kesukaan gitu aja. Kalau misalkan di sini saya case-nya pengen nyari ini ya, color scheme kesukaan saya itu Groovebox. Jadi saya coba cari color Groovebox dulu, teman. Nah di sini ya, ini Groovebox. Nah ini kita panggil ke CD plugin, buat file name aku sukanya colors.lua gitu, buat color scheme, atau teman bisa namain suka teman-teman gitu. Nah sini aku tinggal copy, kemudian kalau kita kan tadi nge-export di plugin ya, kita membuat table. Jadi tadi tuh ada di sini, jadi you can then create your plugin specs in config nvim.lua.plugins. Each file should return a table with the plugins you want to install. Jadi harus return table. Jadi table di Lua seperti apa? Table di Lua, kalau misalnya teman-teman di sini ngelihat, jadi ya, table di Lua tuh kayak gini. Jadi ya dalam kurung empty table gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, gimana caranya di NeoVim, yaitu dengan cara return kemudian tanda kurung kayak gini. Lalu tinggal paste aja yang tadi. Kemudian save. Kita pergi ke init.lua, kemudian ke paling bawah ya. Lalu di sini tinggal set background, tapi sebenarnya bukan pakai itu, jadi vim.op.background untuk mengubah backgroundnya jadi dark atau light. Kalau teman-teman suka pakai light mode bebas. Lalu vim comment itu cmd ya. Sini lalu diubah color scheme Groovebox. Dan kita keluar dan save, lalu kita masuk lagi ke NeoVim, dan udah berubah jadi Groovebox gitu teman-teman. Nah itu tadi bagaimana kita menambahkan plugin ke Lazy Theme. Dan untuk plugin-plugin lainnya ya, di sini ada banyak plugin, salah satunya ada Nvim 3. Kalau misalnya teman-teman ingin tampilan Nvim 3 seperti ini ya, caranya ya ini, lihat dulu di installation, kemudian di sini bisa pakai lazy ya. Nah di sini teman-teman bisa copy aja, kemudian teman-teman di sini bikin file. Misalkan teman-teman
bikin file kayak nvim3.lua. Di sini paste aja, nggak apa-apa. Lalu di sini kita close gitu. Kemudian kita masuk ke Neovim lagi dengan klik nvim. Nah, di sini dia akan install secara otomatis teman-teman dari plugin yang kita pasang tadi dalam plugin. Nah, ketika udah install, kita quit di sini dan kita tinggal pakai aja nvim3-nya tadi dengan nvim3. Nah, di sini kita buka ya toggle. Nah, di sini ada tuh di kiri kita tanda tree-nya begitu teman-teman. Dan gimana cara kita bikin file baru, kita pencet A aja. Kalau kita A itu bikin create file gitu ya. Kalau ingin delete kita pencet D, di situ di bawah ada remove plugin. Kalau pengen delete directory plugin itu atau pengen namain ulang, kita pencet pencet E gitu, bukan I, sorry. Pencet E. Nah, misalnya di sini kita teman-teman pengen apa lagi ya? Assign key ya buat nvim3 ini gitu. Bisa dengan cara di mapping ya kan. Kita pergi sini, misalkan kita ubah ke keybind, kemudian di normal, kemudian salon bisa pakai leader, kemudian CD tadi, atau kita pakai leader CD tadi tapi diubah menjadi kita buka nvim di sini spasi CD dan ya tuh kita bisa sembunyiin atau tampilin nvim3-nya dengan cara spasi CD gitu. Teman-teman pengen pakai shortcut lain bebas gitu ya. Abel lebih suka pakai spasi CD gitu. Nah, itu tadi untuk menggunakan nvim3. Terus teman-teman pengen nambahin apa lagi? Di sini ada Lua Plenary. Tapi itu langsung masukin aja. Jadi di sini kita langsung pindah ke teleskop. Ya, kalau di demonya di sini teleskop itu dia mencari file ya. Ini buat mencari file, kemudian kita langsung edit file tersebut gitu teman-teman. Mirip kayak Fuzzy Finder gitu. Nah, di sini caranya cukup mudah ya. Kalau misalnya teman menggunakan init Lua, bisa langsung pakai cara seperti ini, atau teman menggunakan plugin telescope.lua ya, kita bisa copy aja yang di sini, kita copy bagian ini dan kita arahkan ke plugins, kita bikin file baru itu telescope.lua. Kita masuk ke filenya, lalu kita copy di sini. Nah, di sini teman-teman nggak usah pakai teks sih sebenarnya. Nah, sepertinya udah cukup dan kita write and quit, kita save. Lalu setelah itu kita buka Neovim kita dan ya plugin update. Jadi nanti ada plugin update dan kita munculin lagi lazy. Dan di sini teleskop kita udah terinstall. Cara taunya gimana? Kita tinggal teleskop ya. Tinggal dibuka, udah deh. Tuh, ini teleskop untuk komen-komen atau perintah-perintah yang ada di Neovim. Nah, sini ada banyak ya. Ini ada teleskop untuk mencari perintah di Neovim. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan teleskop untuk mencari atau menemukan sebuah file, ya teman-teman. Itu dengan cara find files. Jadi misalkan di sini teman-teman menggunakan find files. Nah, di sini teman-teman bisa cari deh, gitu. Misalkan mau ke file teleskop tadi dan kita dihampirin ke file teleskop gitu. Tapi kan kalau gini agak ribet ya, kita kan pakai perintah terus ingin cari perintah apa gitu, itu agak ribet. Tenang, kita pergi ke mapping lagi ya kan. Kita pergi ke mapping lagi dengan keybind. Terserah teman-teman mau pakai shortcut apa. Di sini saya lebih suka pakai leader FF ya kan. Di sini juga ada ini ya, ada perintahnya di sini. Kalau pakai Lua kita bisa pakai built-in, teleskop built-in, dan kita bisa copy aja sih di sini. Copy, kemudian kita paste dan ya gitu. Tapi key map setnya kita ubah ke keybind aja. Oke. Dan kita save. Dan sekarang kalau kita buka Neovim, kita spasi FF. Nah, itu baru muncul deh. Itu teman-teman. Jadi kita menggunakan teleskop tadi untuk sebagai fun files, terus ada live grab ya, kemudian ada buffer. Jadi buffer itu kita buat pindah-pindah beberapa file yang terbuka. Misalkan nih aku buka mapping nih ya kan, kemudian aku FF lagi buat buka teleskop. Nah, gimana nih aku pengen pindah dua itu FB tadi ya, spasi FB. Nah, ada dua nih teman-teman, jadi kita bisa pindah ke salah satu file yang tadi kita sedang kerjakan gitu. Tapi ada nih cara lain, yaitu menggunakan namanya Harpoon. Ya, Harpoon itu plugin yang dibikin sama Primeagen. Sama sistemnya seperti teleskop,
tapi better dalam artian adalah betternya itu dia jadi gini, ketika aku ngerjain seperti ini kan kita udah punya dua directory dua file di buffer kita ya, sedang terbuka, sedang kita kerjakan. Tapi kalau di Harpoon ini itu walaupun dia ditutup program ya teman-teman, dia bakal nge-assign atau mendaftarkan file itu ke Harpoon ini. Jadi kita bisa pindah-pindah file walaupun udah ditutup gitu teman. Jadi kita bisa stay di environment kita, kerjaan kita gitu walaupun Neovim itu ditutup gitu. Kerennya di situ. Dan cara makanya gimana ya? Di sini ya tinggal import aja pluginnya. Di sini kita quit, kita cd lagi, buka di sini plugin dan bikin Harpoon.lua, kita copy di sini return, sini kita menggunakan Harpoon ya kan, dan kita quit di sini dan kita coba buka di sini Groovebox install, Harpoon juga udah keinstall ya, NVim 3, web icon, plenary, teleskop. Nah untuk menggunakan Harpoon gimana sih ya, kita balik lagi nih ke usage-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa pakai function ini teman-teman, leader A itu buat nge-add file itu ke list, dan kemudian ya di sini bisa ngatur bisa select beberapa Harpoon yang kita udah simpan. Dan di sini kita spasi cd kemudian plugin ke mapping, kemudian kita paste di sini local Harpoon setup, dan ya kita tinggal save lagi di sini. Kita coba buka Neovim lagi, dan sekarang kalau kita tadi pakai Ctrl E ya, kita keluar Ctrl E dan ya udah nggak muncul tuh. Kemudian kita misalkan nih ya, kita buka mapping, terus kemudian kita buka option ya, kemudian kita coba ini ya, leader itu berarti spasi A ya. Lalu kita buka Ctrl E, nah di sini ada nih muncul, terus kita pindah ke option, jadi kita udah di option ya, kita Ctrl A ya kan, kita buka lagi ke bukan Ctrl A, leader A, kemudian Ctrl E. Nah di sini ya teman-teman bisa pindah-pindah nih antara tiga file ini. Satu hal lagi ya teman-teman yang pasti teman-teman itu cari, yaitu menggunakan LSP ya. Dan untuk menggunakan LSP ya teman-teman bisa menggunakan namanya Mason. Dan Mason LSP ini merupakan ya LSP ya, Language Server Protocol. Jadi gunanya apa? Gunanya ketika teman-teman ketika ngoding sebuah bahasa pemrograman tuh biasanya kan ada kayak auto suggestion atau auto completion gitu ya, ketika teman-teman ngetik gitu. Nah LSP Mason ini memberikan fitur tersebut gitu teman-teman. Nah di sini ya kita bisa langsung masuk aja, install aja di sini dengan cara kita di sini misalkan tadi ke CD, kemudian kita keluar plugin, dan ya bikin nama filenya kita misalkan di sini lsp.lua, kemudian kita copy aja ini. Nah untuk LSP-nya bisa di copy seperti ini. Nah untuk aku tahu mungkin ini tiba-tiba banyak kayak begini karena aku menggunakan konfigurasi yang udah aku buat sebelumnya, dan ya teman-teman nanti bisa lihat aja konfigurasinya di link GitHub aku, bisa di clone juga bebas gitu. Dan ya coba kita close di sini, dan misalkan kita ngedit nih. Nah, misalkan kita ngedit nih nvim index.html sini ya. Nah, kita di sini ngetik H1. Nah, di sini ada auto recommendation-nya gitu teman-teman. Gitu. Jadi ya udah mirip-mirip kayak VS Code gitu kan. Udah mirip-mirip kayak text editor teman-teman, mungkin pakai Xcode atau Sublime Text. Nah di sini udah ada auto recommendation-nya. Dan tadi itu bahasanya nggak cukup di ini ya teman-teman. Bahasanya nggak terbatas di HTML aja. Tadi ada beberapa. Kalau saya tunjukin Mason di sini, nah itu ada assembly, kemudian ada formatternya juga. Kita bisa menggunakan prettier ya, untuk teman yang ingin kelihatan cantik gitu kan. Nah kemudian bisa pakai Ruby juga. Ada Ruby LSP, ada pakai Rust gitu, bebas. Ya teman-teman bisa pakai bahasa teman-teman semua gitu. Nah itu dia tadi teman-teman gimana cara kita konfigurasi text editor kita Neovim. Nah itu nanti bisa pindah ke share teman-teman ya, bagaimana teman-teman ingin misal plugin bebas ya. Jadi itu bagaimana kita mengatur option, dan bagaimana kita mengatur key map, dan juga bagaimana kita install plugin di Neovim gitu. Dan Neovim saya itu kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalkan kita melihat spasi
Di sini bisa ngelihat beberapa file yang kita bagi ke lsp.lua, dan ini setup punya saya. Dan ya teman-teman, semoga teman-teman setelah nonton video ini tahu bagaimana konfigurasi menggunakan Neofim dan bisa mendesain atau bisa menyeting Neofim tergantung dari IDE teman-teman. Misal teman-teman berkecimpung di development sebagai Java atau C++ atau PHP, JavaScript, itu teman-teman bisa setting sendiri, karena emang masing-masing development environment itu ya beda-beda teman-teman keperluan pluginnya gitu teman-teman. Jadi begitu untuk video kali ini, dan ini settingan Neofim saya. Dan ya semoga setelah nonton video ini teman-teman menyukai menggunakan Neofim, karena ya pastinya dia lightweight dan juga cepat, efisien. Kalau teman-teman udah mengerti Vimoskin apalagi gitu teman-teman. Dan ya itu dia sih, kalau misalnya kekurangan dari saya itu murni dari saya, karena sedikitnya pengetahuan yang saya mengerti mengenai Neofim. Dan ya silakan komentar kritik teman-teman di kolom komentar. Untuk itu saya Faiz Chandra undur diri, dan stay curious. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.